الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما عندك ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما عندك ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك زنة عرشك ورحمتك ومداد كلماتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Hari ini dimuliakan oleh Allah Taala. Anas radhiyallahu taala anhu, salah seorang khadim Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. 10 atau 11 tahun beliau ini berkhidmat kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, dari masa kecil beliau sudah khidmat kepada Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Beliau berkata, pernah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tetapi dengan difathahkan fa-nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, kalau bacaan qiraah yang masyhur, hafaz, kita ini biasa membacanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, pernah Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dengan kalimat dengan lafaz anfusikum bi fathil fa, dengan fathah fa. Setelah beliau membaca ayat itu, terus beliau bersabda, ana anfasukum nasaban wa sidqan wa hasaban laysa fi aba'i min ladun adam sifah. Ini pentinglah untuk memulai pembicaraan mengenai Nabi dengan ungkapan ini ya. Kita bayangkan ini, kita membayangkan Nabi seakan-akan hidup kembali di tengah-tengah kita, atau kita hidup zaman Nabi. Nabi membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian Nabi bersabda, ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban. Aku ini adalah orang yang paling anfas. Anfas itu paling mahal. Nafis, mahal, berharga. Aku ini adalah orang yang paling tinggi nilainya, harganya, keagungannya dari segi nasab. Wasihran wa hasaban, dari segi asal usul penciptaan, dari segi nisbat, dari segi nasab, saya ini adalah orang yang paling bernilai, paling agung di antara kalian. Laisa fi aba'i min ladun adam sifah. Saya ini melalui ayah saya, kakek saya, buyut saya, terus sampai ke Adam, ini enggak ada yang trouble masa kita, nggak ada yang rapotnya merah, semua excellent. Ya kalau sempat kita ini merasa ayah kita masih lebih baik dari ayahnya Nabi, ya tentu bagaimana kita menyikapi hadits itu, ucapan Nabi.
Kalau dari segi keturunan leluhur saya ini tetap lebih baik dari siapapun di antara kalian. Ketika ada sebagian orang yang membicarakan ayah Nabi di neraka, ibunya di neraka, memang ibu kamu lebih bagus dari ibu Nabi, berat ya begitu. Sementara kita meyakini semoga ibu kita dalam surga karena mereka hidup dalam iman dan kita melihat mereka mati dalam keislaman. Sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini dan banyak di belakang ini, banyak di belakang hadis-hadis yang mengisyaratkan yang sejenis ini membimbing kita ketika kita berbicara tentang leluhur Nabi, para orang tua Nabi, kita harus berbicara dengan penuh adab, harus bicara dengan penuh. Kalau kita nggak mampu bicara dengan penuh adab, mungkin dari segi kita tahu karakter kita ini memang nggak bisa adab gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, atau boleh jadi kita menyadari keterbatasan ilmu kita berkaitan dengan leluhur Nabi sehingga kita memang betul-betul nggak bisa beradab. Lebih bagus tidak usah komentar mengenai orang tua kita. Karena kalau kita tidak bicara tentang itu tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan membuat kita terlambat terbelakang, tidak. Daripada kalau ternyata kemudian kalau kita bertutur mengenai leluhur Nabi, orang tua Nabi, ternyata di sisi Allah silap, salah. Ternyata kalau didengar Nabi menyakitkan hati Nabi. Maka lebih bagus kita jangan bercerita, jangan berkomentar mengenai leluhur semenjak start dari kedua orang tua Nabi ke atas dengan kita bicara. Bagaimanapun ketika Nabi katakan ana anfasukum nasab, kalau segi nasab aku ini yang paling mahal dari semua siapapun di dunia ini berkaitan dengan nasab-nasab mereka. Lagi kalau sempat kita ini pembicaraan kita mengarah kepada bahwa orang tua kita ini masih lebih baik dari orang tua. Paham ya sampai di sini? Beberapa tahun lalu di tempat kita ini kan sempat heboh, akhirnya memicu kerusuhan, memicu keributan. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'ithtu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu min." Aku ini diutus dari setiap periode generasi kumpulan kabilah dari sampai kemudian aku berada di kurun kabilah komunitas yang terbaik. Dari yang terbaik itu akhirnya akulah yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim beliau tetap fadlu nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap keunggulan fadilah nasab yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Wathilah bin Al-Asqa, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail." Dari keturunan anak Nabiullah Ismail, Allah memilih dari mereka semua namanya Kinanah. Kinanah ini punya anak keturunan wastafa Quraisyan min Kinanah. Keturunan banyak dan orang-orang besar, orang-orang penting, orang-orang hebat. Dan dari mereka, dari Kinanah ini Allah memilih Quraisy. Wa min Quraisy Bani Hashim. Dari Quraisy ini Allah memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim.
dan dari Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah yang terpilih dari yang terpilih, dari yang terpilih, dari yang terpilih. Dari Bani Hashim Allah memilih aku. Jadi leluhur Nabi ini dari setiap periode, dari setiap jenjang itu memang yang pilihan-pilihan. Kalau mau bicara tentang leluhur Nabi, bicaralah dengan bahasanya Nabi. Sebagaimana umat Nabi yang terbaik di antaranya seperti Imam Bukhari ini umat Nabi yang terbaik. Orang-orang prestasi dari umat Nabi ketika bicara tentang leluhur Nabi, maka beliau yang diriwayatkan yang seperti ini. Imam Muslim termasuk orang terbaik lah, termasuk orang yang cukup berprestasi dari banyak sisi, dari segala sisi, ya akidahnya, ya keilmuannya, semuanya. Nah, ketika beliau bicara tentang leluhur Nabi, maka yang beliau riwayatkan adalah ungkapan yang seperti ini, bahwa Nabi adalah pilihan dari yang terpilih, dari kabilah yang terpilih, dari kabilah yang terpilih, dari kabilah yang terpilih. Jadi coba kita belajar untuk jangan sampai bertutur yang kalau tutur kata kita itu sampai menyakiti yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas radhiyallahu taala juga pernah berkata, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairi firqatihim." Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, dan Allah telah menciptakan aku dari seluruh makhluk-makhluk ini, aku yang terbaik. Tsumma takhayyara al-qaba'il faj'alani fi khairi buyutihim. Allah menciptakan dalam muka bumi ini, dalam dunia ini, kabilah-kabilah, suku-suku, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, dalam bangsa itu suku-suku. Suku-suku itu nanti mesti terdiri dari rumah-rumah. Faj'alani fi khairi buyutihim. Dari semua bangsa-bangsa yang ada, dari semua kabilah-kabilah yang ada, maka aku lahir dari rumah yang terbaik dari kabilah-kabilah pilihan. Ya. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Aku adalah orang yang terbaik dari segi pribadi, wa khairuhum baitan, juga aku adalah orang yang muncul dan terlahir dari rumah yang terbaik. Rumah tempat dia sampai sekarang ini, tapak Nabi dilahirkan masih diabadikan sampai sekarang. Kalau kita pergi haji, pergi umroh itu keluar dari pintu Marwah, habis tahallul, keluar, turun ke sana. Nah, tempat rumah Nabi dilahirkan, Nabi katakan, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Dari segala rumah yang ada, ya rumah yang terbaik, rumah tempat di mana aku dilahirkan. Jelas nggak mungkin rumah tempat kita dilahirkan lebih baik dari rumah di mana Nabi dilahirkan. Ay khairuhum ruhan wa zatan wa khairuhum aslan. Artinya apa? Nabi mengatakan, ثم تخير القبائل فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. Artinya apa? Ay khairuhum ruhan wa dhatan wa khairuhum aslan. Kalau ruh dari segala ruh yang ada, ruh Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang terbaik. Zat itu tubuh. Dari segala zat yang ada di seluruh makhluk, maka zat yang mulia Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang terbaik. Demikian juga aslan, asal usul, nasab, leluhur. Yang terbaik adalah asal usul, nasab dan leluhur yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil lanjutin pengajian maulid kita malam Ahad yang lalu, sambil kita lanjutin pengajian kita mengenai hal-hal yang wajib ya, yang kita mesti tahu lah. Kita loncat sedikit karena lagi maulid. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha akhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Allah kalau menciptakan makhluk, maka kemudian Allah memilih dari makhluk-makhluk itu Bani Adam. Fakhtara Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Dari seluruh Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, Allah memilih bangsa Arab. Fakhtarani minal Arab, dan Allah kemudian memilih aku dari bangsa Arab. Falam azal khiyaran min khiyarin. Dan aku ini pindah dari orang pilihan ke orang pilihan. Sulbi pilihan transfer ke rahim pilihan. Transfer lagi ke sulbi pilihan ke rahim pilihan. Transfer lagi ke sulbi pilihan terus ke rahim pilihan. Teruslah seperti itu sampai akhirnya transfer ke sulbinya Abdullah. Dari sulbinya Abdullah, Sayyidah Abdullah, kemudian transfer ke Sayyidah. Alam azal khiyaran min khiyari. Aku senantiasa terus transfer, pindah dari orang-orang pilihan kepada orang-orang pilihan. Ala man ahabba al-araba fa bihubbi ahabbahu. Ketahuilah uhibbu, siapa yang mencintai bangsa Arab karena kecintaan mereka kepada aku, maka aku akan mencintai mereka. Wa man abghadha al-arab fa bi bughdi abghaduhum. Barang siapa yang benci kepada orang Arab, bangsa Arab, maka ya ini tandanya memang mereka ini benci kepada aku, ya resikonya aku jadi benci kepada mereka. وعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرح في ولادته من أبوي أخ ولا أخت لانتهاء صحبتهما إليه وقصور نسبها عليه ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية وأنت اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أنه سلالة آباء كرام. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau kalian mengamati betul, menganalisa betul, mendalam betul mengenai garis nasab keturunan Nabi dari ini, kamu akan sampai kepada titik kesimpulan dan keyakinan annahu sulalatu aba'in karim. Beliau ini betul-betul transfer dari kaum ayah dan ibu yang mulia-mulia. Tidak ada yang hina di kalangan mereka. وهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الضحي الحرمي الهاشمي القرشي نخبة بني هاشم. Beliau ini asli bangsa Arab, orang dari tanah haram, bangsa Hashim, Quraisy. Bahkan beliau ini adalah mutiaranya dari Bani Hashim. Al-Mukhtar al-Muntakhab min khairi butunil Arab. Pilihan dari pilihan yang terbaik dari perut bangsa Arab. Waqtiha fil nasab, paling agung dari segi nasab. Washrafiha fil hasab, paling mulia dari segi keleluhuran. Watwaliha amudan watyabiha arumatan wa izzaha jurthumatan wasahiha lisanan wa awdihaha bayanan wa arjihaha mizanan وصحها إيمانا وعزها نصرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله. Dari segala sisinya, lisan yang paling fasih, tutur kata paling mantap. Dari segi kalau ngambil kesimpulan, pertimbangannya paling mapan, imannya paling sahih, paling sempurna, paling agung dari segi pribadi. Itu bukan hanya beliau, demikian juga dari sisi ayah ibu ke atas ya begitu. Dari ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, ya, dari laki-laki terbaik transfer ke istrinya terbaik, nanti lahir lagi anak yang terbaik, nikahlah dengan wanita terbaik, ini dapat lagi suami, terus seperti itu sampai kepada Sayyiduna Abdullah dan Sayyidah Aminah. Ini dua orang-orang terbaik di zamannya di muka bumi yang menurut Allah layak dititipi jasad yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu